Pernah kebayang gak sih? Ondel-ondel yang biasanya tampil di acara budaya tiba-tiba jadi quality control di pabrik boneka? Tapi yang bikin ngakak, cara dia ngecek boneka pakai jangka sorong sampai bikin semua pegawai ngelus dada. Penasaran gimana ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku di channel kesayangan kita. Semoga hari kalian penuh semangat dan tawa ya. Kalau kalian suka sama cerita lucu kayak gini, jangan lupa klik tombol like, tulis komentar yang seru-seru, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan video gokil lainnya. Oh iya, sebelum lanjut, yuk tulis sholawat buat Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian biar kita bisa kenalan lebih dekat. Di sebuah sudut kota Jakarta yang sibuk dan ramai, berdirilah sebuah pabrik boneka yang terkenal dengan produk-produknya yang unik dan lucu. Pabrik ini bukan sembarang pabrik, karena selain memproduksi boneka beragam jenis dan ukuran, mereka punya spesialisasi membuat boneka ondel-ondel mini yang sangat laris di pasaran. Boneka ondel-ondel ini dibuat persis seperti ondel-ondel asli yang biasa kita lihat di jalan-jalan Betawi. Besar, warna-warni, dan punya wajah lucu khas Betawi. Tapi bedanya, boneka ini ukurannya mini dan bisa dipeluk sama anak-anak. Nah, karena permintaan boneka ondel-ondel mini ini makin hari makin melonjak tajam, pihak pabrik memutuskan untuk memperketat proses quality control. Quality control di sini artinya harus ada pegawai yang bertugas ngecek satu persatu boneka ondel-ondel mini ini, mulai dari ukuran, warna, sampai kualitas jahitan dan finishingnya. Pekerjaan ini sangat penting supaya boneka yang sampai ke tangan konsumen tidak ada yang cacat, rusak, atau ukurannya tidak sesuai standar. Saking pentingnya posisi quality control ini, bos pabrik sampai bikin pengumuman besar-besaran di seluruh pabrik untuk cari pegawai baru yang mau jadi quality control boneka ondel-ondel mini. Semua pegawai pabrik yang ada pun mulai berdatangan ikut seleksi, mulai dari yang biasa di bagian jahit, bagian cat, sampai bagian packing. Mereka semua bersemangat pengen jadi quality control supaya bisa pegang boneka lucu dan mendapat bonus tambahan dari pabrik. Namun, di tengah-tengah keramaian proses seleksi itu, tiba-tiba muncul sosok yang tidak disangka-sangka. Ondel-ondel raksasa asli yang biasanya mangkal di sudut jalan Jakarta. Ya, kamu gak salah dengar. Ondel-ondel asli yang tingginya bisa sampai 2 meter itu tiba-tiba nongol di depan pabrik dengan gaya santainya yang khas. Bukan cuma nongol, ondel-ondel ini juga ngelamar jadi quality control boneka ondel-ondel mini. Waktu itu semua pegawai pabrik langsung terkejut dan melongo melihat ondel-ondel datang. Ada yang ketawa, ada yang bingung, bahkan ada yang sempat nyariin kamera karena gak percaya. Bayangin aja, ondel-ondel yang biasanya cuma jalan-jalan di jalan raya, ikut ngantri seleksi quality control boneka. Ini ondel-ondel beneran atau boneka gede ya? Pikir mereka. Ondel-ondel ini datang dengan langkah pelan tapi pasti. Dia pakai sarung khas Betawi yang warna-warni, topeng kepala besar yang wajahnya ceria, dan badannya yang tinggi menjulang bikin semua orang langsung fokus kepadanya. Walau dia gak bisa ngomong pakai kata-kata, ekspresinya yang penuh semangat sudah cukup bikin semua pegawai pabrik kagum. Bos pabrik, yang juga lagi sibuk mengatur seleksi, akhirnya memutuskan buat kasih kesempatan ondel-ondel itu ikut seleksi quality control. Kalau dia bisa bantu cek boneka, kenapa enggak? Pikir bos. Lagi pula, ondel-ondel ini kan ikon budaya Betawi, pasti punya cara unik yang bikin pabrik jadi beda dari pabrik lain. Ternyata, ondel-ondel punya niat yang serius banget. Dia mau buktikan kalau walau badannya besar dan beda dari manusia, dia juga bisa jadi quality control yang handal. Malah, dia percaya kalau dengan ukuran badannya yang besar, dia bisa lebih teliti ngecek boneka-boneka mini itu. Wah, ini jadi makin seru. Sesi seleksi dimulai. Ondel-ondel disuruh coba ngukur boneka ondel-ondel mini yang baru keluar dari mesin jahit. Pegawai lain sudah biasa pakai jangka sorong, penggaris, dan alat ukur canggih. Tapi ondel-ondel, dia bawa alat ukur yang agak besar dan unik. Sebuah jangka sorong raksasa. Alat itu lebih besar dari alat biasa, supaya sesuai sama ukuran tangannya yang besar. Yang bikin ngakak, cara ondel-ondel pakai jangka sorong itu gak biasa. Dia sering salah pegang, alatnya jadi miring, terus dia malah kelamaan ngukur sampai boneka ondel-ondel mini yang lain jadi takut dideketin. Pernah juga dia coba ngukur sambil berdiri, lalu tiba-tiba jangka sorongnya terjatuh dan bunyi, kling. Keras banget sampai semua pegawai kaget. Tapi ondel-ondel tetap sabar dan terus belajar. Setelah beberapa saat, ondel-ondel mulai paham trik pakai jangka sorong.
Tapi dia tetap punya gaya unik yang bikin semua orang ketawa. Contohnya, dia suka nahan napas waktu ngukur boneka, kayak lagi berusaha banget ngejar presisi. Ada juga waktu dia ngukur boneka sambil nyengir lebar kayak lagi foto. Pegawai yang lihat langsung pada ketawa ngakak sambil saling bertanya, ini ondel-ondel atau quality control model baru ya? Nah, yang bikin tambah lucu, ondel-ondel juga punya ide kreatif. Dia gak cuma ngukur pakai alat, tapi dia juga pakai langkah kakinya buat ngecek ukuran boneka. Maksudnya, ondel-ondel jalan pelan sambil meletakkan boneka di tanah, lalu ngukur dari ujung kepala sampai ujung kaki boneka dengan menghitung langkahnya sendiri. Cara ini bikin pegawai lain makin geli dan bilang, wah, ondel-ondel ini benar-benar beda dari yang lain. Bos pabrik pun jadi makin penasaran dan semangat sama ondel-ondel ini. Dia bilang, kalau cara ngukurnya unik tapi hasilnya sesuai, kenapa kita gak jadiin ondel-ondel quality control tetap? Semangat bos ini menular ke semua pegawai, yang sekarang jadi makin semangat kerja dan penuh tawa di pabrik. Singkat cerita, ondel-ondel ini mulai jadi pegawai favorite di pabrik. Dia gak cuma bawa suasana ceria dan lucu, tapi juga bikin proses quality control jadi lebih seru dan menyenangkan. Pegawai lain yang biasanya tegang saat ngecek boneka jadi lebih rileks, karena ada ondel-ondel yang bikin suasana jadi kayak pesta kecil. Dari situlah kisah ondel-ondel jadi quality control boneka ondel-ondel mini dimulai. Sebuah kisah lucu yang sampai sekarang diceritakan ulang oleh pegawai pabrik sambil ngakak. Ondel-ondel yang biasanya jadi ikon budaya, sekarang jadi ikon kebahagiaan dan ketelitian di pabrik boneka yang unik ini. Setelah resmi diterima jadi quality control di pabrik boneka, ondel-ondel langsung diberi tugas utama, mengukur panjang, lebar, dan tinggi boneka ondel-ondel mini supaya sesuai standar produksi. Nah, ini tugas gampang-gampang susah karena alat yang dipakai bukan sembarang alat. Mereka pakai jangka sorong alias vernier caliper. Alat kecil yang punya skala detail banget, bisa ngukur sampai pecahan milimeter. Biasanya dipakai oleh para teknisi atau engineer buat ukur benda presisi. Tapi, bayangin kalau yang pakai alat itu ondel-ondel raksasa yang biasa jalan santai di pinggir jalan raya. Awalnya, ondel-ondel bingung banget. Dia lihat jangka sorong dengan mata besar dan kepala raksasanya itu kayak mau pusing sendiri. Tangannya yang gede juga susah banget buat pegang alat kecil itu dengan tepat. Pegawai lain sampai kasihan lihatnya. Tapi ondel-ondel gak mau kalah. Dia pengen banget bisa pakai alat itu dengan benar supaya bisa bantu kerjaan quality control. Hari-hari pertama kerja jadi quality control, ondel-ondel ini sering banget ketawa sendiri gara-gara salah pakai jangka sorong. Misalnya, dia pernah coba ngukur boneka dengan cara naruh jangka sorong di kepala boneka, tapi malah alatnya jatuh ke lantai karena dia pegang gak kuat. Terus, dia malah sempat ngira kalau jangka sorong itu mainan, sampai dia coba-coba buka tutup alat itu dengan rasa penasaran, bikin alat itu hampir rusak. Pegawai lain yang lihat kejadian itu jadi ketawa ngakak sambil bantuin ngambil alat yang jatuh. Mereka jadi pada bilang, ondel-ondel, kamu serius ya kerjaan ini? Tapi lucu banget lihat kamu pakai alat kayak anak-anak mainan. Ondel-ondel cuma senyum lebar dan jawab dengan gaya khasnya, ngangguk dan angkat tangan kayak bilang, aku mau belajar kok. Seiring waktu, ondel-ondel mulai paham sedikit demi sedikit cara pakai jangka sorong. Tapi dia tetap punya gaya yang unik banget. Contohnya, kalau biasanya pegawai lain cuma naruh jangka sorong di bagian boneka yang mau diukur, ondel-ondel ini suka sekali ngukur sambil mengoceh sendiri, kayak lagi ngobrol. Dia bilang, wah, boneka ini kepalanya pas banget, tapi tangannya kok rada kecil ya? Apa dia lagi diet nih? Semua pegawai dengar dan cuma bisa ketawa sambil lihat ekspresi serius ondel-ondel yang kayak beneran lagi evaluasi. Kadang, ondel-ondel juga suka ngukur boneka sambil jongkok, lalu berdiri tiba-tiba dengan gaya lebay. Dia ngukur tinggi boneka sambil naik turun, sambil bilang, ini tinggi bonekanya harus kayak aku, jangan terlalu pendek. Pegawai pabrik jadi ketawa ngakak, dan malah ada yang mulai ikutan gaya ondel-ondel itu buat bikin suasana lebih asik. Ada kejadian yang paling gokil, saat ondel-ondel coba pakai jangka sorong sambil jalan keliling pabrik. Dia pengen ngecek boneka di meja satu ke meja lain dengan cepat. Tapi karena alat jangka sorong itu agak licin, tiba-tiba alatnya jatuh dan nabrak beberapa boneka yang lagi dijemur buat kering. Semua boneka kecil itu jatuh berhamburan dan pegawai jadi heboh bantuin bersin. Ondel-ondel kelihatan malu dan langsung minta maaf dengan gaya khasnya, menunduk dan meletakkan tangan di dada. Semua pegawai jadi tambah sayang sama ondel-ondel karena dia walau besar,
tapi punya hati yang tulus dan gak pernah bosen belajar. Lucunya, ondel-ondel juga sering salah mengira fungsi jangka sorong. Kadang dia coba pakai alat itu buat ngukur meja, kursi, atau bahkan helm pegawai lain. Padahal itu bukan tugas dia. Tapi ondel-ondel kelihatan serius banget sambil bilang, kalau meja dan kursi gak sesuai standar, nanti boneka juga gak nyaman, kan? Pegawai lain cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ngakak lihat kelakuan ondel-ondel. Nah, yang paling bikin ngakak adalah saat ondel-ondel menggabungkan cara ukurannya dengan gaya, langkah kakinya. Maksudnya, dia letakkan boneka ondel-ondel mini di lantai, lalu jalan pelan sambil menghitung langkahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki boneka. Dia yakin, kalau langkahnya tepat, berarti boneka itu ukuran pas standar. Pegawai lain yang lihat sampai bilang, ini bukan quality control, tapi quality joget ya, karena gaya ondel-ondel yang lucu banget. Tidak hanya itu, ondel-ondel juga pernah mengukur boneka sambil berjoget kecil. Katanya, boneka yang bisa diajak joget itu pasti punya jiwa dan kualitas terbaik. Pegawai pabrik akhirnya jadi ikutan joget juga tiap ngecek boneka, dan suasana pabrik berubah jadi makin ceria dan ramai. Semua pengalaman lucu ondel-ondel ini bikin kerja quality control jadi tidak membosankan. Pegawai yang biasanya tegang karena tugas penting jadi lebih rileks. Karena ada ondel-ondel yang bikin suasana penuh tawa dan keceriaan. Bahkan bos pabrik sering muncul cuma untuk melihat tingkah lucu ondel-ondel sambil tersenyum puas. Lewat perjuangan dan cara uniknya, ondel-ondel akhirnya berhasil menunjukkan kalau meskipun berbeda, dia bisa jadi bagian penting dalam memastikan kualitas boneka ondel-ondel mini yang diproduksi. Cerita ini jadi bukti kalau kerja keras, semangat belajar, dan sedikit humor bisa membuat suasana kerja jadi lebih menyenangkan dan produktif. Suatu hari, ondel-ondel dapat tugas khusus dari manajer pabrik untuk mengawasi produksi boneka ondel-ondel mini yang baru saja diluncurkan. Proyek ini sangat penting karena boneka ini nantinya akan dijual ke berbagai toko mainan di seluruh Indonesia. Ondel-ondel merasa bangga sekaligus deg-degan. Dia sadar kalau kualitas boneka harus sempurna, mulai dari ukuran kepala, badan, sampai detail kecil seperti hiasan di kepala boneka. Hari itu, ondel-ondel datang pagi-pagi sekali ke pabrik dengan semangat membara. Dia sudah bawa jangka sorong kesayangannya, yang sudah mulai ia kuasai walaupun masih sering salah-salah kecil. Ondel-ondel lalu memulai pekerjaannya dengan mengukur satu persatu boneka yang keluar dari mesin produksi. Tapi, karena dia masih pakai gaya khasnya yang kocak, pegawai lain sampai ngakak ngeliatin. Misalnya, saat mengukur kepala boneka, ondel-ondel malah membandingkan dengan kepalanya sendiri yang super besar. Dia sempat berkata, "Wah, kepala bonekanya kecil banget ya. Pasti dia pengen diet biar sesuai standar ondel-ondel sejati." Sambil ngomong begitu, dia nyengir lebar sambil pegang jangka sorong, dan pegawai lain langsung tertawa ngakak sampai susah nahan. Lalu, saat mengukur bagian tangan boneka, ondel-ondel malah memegang tangan boneka mini itu seperti lagi ngajak berjabat tangan. Dia bilang, "Hai, kamu jangan lupa kerja keras ya di tangan ini. Kalau tanganmu kuat, boneka bisa jadi sahabat anak-anak yang tahan lama." Suasana jadi makin ceria karena gaya ondel-ondel yang penuh ekspresi dan komentar lucu. Tapi, karena masih ada beberapa hal yang ondel-ondel belum paham, dia sempat bingung saat menghadapi boneka yang ukurannya sedikit berbeda dari standar. Alih-alih langsung menolak, ondel-ondel malah berusaha menyesuaikan dengan cara uniknya. Dia mencoba menggeser-geser bagian boneka secara perlahan sambil bilang, "Santai, kita benerin dikit aja, nanti kamu bisa jadi boneka ondel-ondel yang keren dan sesuai ukuran." Kejadian yang paling lucu adalah saat ondel-ondel menemukan boneka ondel-ondel mini yang kepalanya sedikit miring. Dia serius banget dan berusaha mengukur pakai jangka sorong sambil ngomong sendiri, "Ini kepala boneka miring, harus diperbaiki biar nggak bikin takut anak-anak." Tapi karena dia terlalu semangat, dia nggak sadar alat jangka sorongnya malah jatuh dan nabrak meja sampai bunyi keras. Semua pegawai langsung menoleh dan menahan tawa. Ondel-ondel malah tersipu malu dan ngusap-usap kepala dengan gaya khasnya. Bos pabrik yang lewat juga ikut tertawa melihat kejadian itu, tapi dia bilang, "Ondel-ondel, kamu memang lucu tapi serius ya kerjaan ini. Terus belajar supaya makin jago." Selain itu, ondel-ondel juga suka banget kasih julukan lucu buat setiap boneka yang dia ukur. Contohnya, ada boneka yang badannya kecil banget, dia kasih nama, si mini imut, sambil ngomong, "Walaupun kecil,
kamu harus jadi boneka yang hebat, ya. Ada juga boneka yang agak besar, dia sebut si Gede Power, dengan gaya penuh semangat. Semua pegawai jadi ketawa dan ikut semangat bekerja karena suasana yang menyenangkan itu. Tidak jarang, ondel-ondel juga mengajak pegawai lain untuk cek bersama ukuran boneka, sambil bercanda dan bikin suasana kerja makin asyik. Dia pernah bilang, kalau kita kerja sambil senyum dan tertawa, hasilnya pasti lebih bagus dan boneka kita juga makin berkualitas. Pegawai pabrik akhirnya jadi tambah semangat dan makin kompak. Yang bikin tambah seru, ondel-ondel juga kadang mengajak boneka mini buat jalan-jalan keliling pabrik, sambil memperagakan gaya seperti quality control yang expert. Dia sengaja memamerkan jangka sorong dan menunjuk-nunjuk bagian boneka sambil bilang, ini harus diukur pakai jangka sorong biar gak salah. Pegawai lain malah ikut ketawa dan bilang, ondel-ondel ini lucu banget, tapi jagonya gak bohong. Meski kadang alat ukur itu bikin ondel-ondel kerepotan, tapi dia tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Dia bahkan belajar sendiri dari buku panduan yang diberikan oleh supervisor, sambil latihan mengukur boneka dengan berbagai cara. Kadang dia praktek di rumah, mengukur benda-benda sekitar pakai jangka sorong sambil ngobrol sendiri. Semua cerita lucu dan usaha ondel-ondel ini bikin suasana kerja di pabrik jadi penuh tawa dan semangat. Pegawai yang biasanya kaku dan serius jadi lebih rileks dan kompak. Bahkan banyak pegawai yang bilang, kalau ondel-ondel ada di sini, kerjaan jadi gak terasa berat karena selalu ada hiburan dan motivasi. Cerita ondel-ondel yang jadi quality control ini akhirnya viral di kalangan pekerja pabrik mainan lain. Mereka kagum dan terinspirasi karena ondel-ondel walau besar dan unik, bisa jadi contoh kerja keras dan semangat belajar. Semua jadi percaya kalau kerjaan yang berat pun bisa disiasati dengan humor dan sikap positif. Suatu hari, pabrik boneka mengadakan acara tahunan yang dinamakan Quality Control Day, di mana para quality control harus unjuk kebolehan mereka dalam memeriksa produk dengan berbagai cara unik dan kreatif. Tentunya, ondel-ondel jadi bintang utama di acara itu. Semua pegawai sudah menunggu kejutan apa yang bakal ditunjukkan ondel-ondel hari itu. Ondel-ondel datang ke acara dengan penuh percaya diri, bawa jangka sorong andalannya, dan topi kecil khas yang dibuat khusus untuknya agar terlihat makin keren. Begitu acara mulai, ondel-ondel langsung maju ke panggung dan mulai demonstrasi cara mengukur boneka dengan metode yang hanya dia yang punya. Pertama, dia peragakan cara mengukur kepala boneka dengan jangka sorong sambil kasih komentar lucu. Ini kepala boneka, jangan sampai salah ukur. Nanti anak-anak jadi bingung kalau ukuran kepala bonekanya beda-beda. Semua yang nonton langsung ketawa ngakak karena ekspresi serius tapi lucu dari ondel-ondel. Selanjutnya, ondel-ondel pakai trik double measure. Dia mengukur boneka dengan jangka sorong, sambil mengajak pegawai lain ikutan. Sambil jalan keliling ruangan, dia sambil bilang, kalau kamu gak percaya sama ukuranku, sini kita cek bareng-bareng biar gak ada yang curiga. Pegawai-pegawai pun ikutan mengukur boneka dan saling bersaing siapa yang paling akurat. Ada juga momen unik saat ondel-ondel pakai jangka sorong buat ngukur ukuran lebar senyum boneka. Dia bilang, senangnya boneka ini harus pas. Jangan terlalu lebar, nanti ketawa terus anak-anak juga jadi happy. Semua langsung ngakak karena ide itu lucu dan nyentrik. Acara makin seru saat ondel-ondel memperagakan gerakan quality control dance sambil pegang jangka sorong. Dia goyang-goyang kecil, sambil cek dan ukur boneka dengan langkah-langkah tarian lucu. Pegawai lain sampai ikut joget dan tertawa bareng. Jadi, Quality Control Day berubah jadi pesta tawa yang bikin semua merasa lebih dekat dan kompak. Tidak hanya itu, ada sesi di mana ondel-ondel diberi boneka misterius yang ukurannya berbeda dari standar. Ondel-ondel harus cari tahu apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Dengan penuh semangat, dia ukur boneka itu sambil nyanyi-nyanyi kecil. Ini kepala agak kecil, tangannya kayak kurang panjang. Ayo kita benerin. Meski suaranya agak fals, semua jadi makin terhibur. Puncak acara adalah saat ondel-ondel membuat rekor mengukur boneka terbanyak dalam waktu singkat. Dia fokus banget, sambil sesekali ngelawak dan kasih komentar kocak yang bikin semua yang nonton ngakak sampai susah berhenti. Boneka ini kepalanya pas, tapi badannya kok kayak mau lari ya? Jangan lari-lari dulu dong, kata ondel-ondel sambil cek jangka sorong dengan ekspresi lucu. Bos pabrik pun memberikan penghargaan khusus buat ondel-ondel, karena kerja keras dan sikap positifnya yang bikin suasana kerja jadi menyenangkan.
Ondel-ondel, kamu bukan cuma quality control, tapi juga quality motivator, kata bos sambil tepuk tangan meriah. Lewat acara itu, semua pegawai jadi makin semangat dan menganggap kerja quality control bukan cuma soal angka dan ukuran, tapi juga tentang kebersamaan, tawa, dan rasa kekeluargaan. Ondel-ondel pun makin yakin kalau kerja keras dibarengi dengan hati yang ceria, bisa bikin hasil kerja jadi lebih maksimal. Malamnya, setelah acara selesai, ondel-ondel duduk santai sambil melihat boneka-boneka yang sudah dia ukur dan pastikan kualitasnya. Dia merasa bangga dan bahagia karena bisa menjadi bagian dari pabrik ini. Dia pun berjanji dalam hati akan terus belajar dan membawa keceriaan untuk semua orang di tempat kerja. Seiring waktu berjalan, ondel-ondel semakin mahir dan dikenal sebagai quality control paling unik dan menghibur di seluruh pabrik. Namun, keunikannya itu bukan hanya soal lucu-lucuan, tapi juga semangatnya yang gak pernah luntur dalam memastikan setiap boneka yang keluar dari mesin produksi punya kualitas terbaik. Ondel-ondel benar-benar jadi jantung dari pabrik boneka itu, yang membuat semuanya berjalan lancar dan penuh tawa. Suatu hari, tiba-tiba ada masalah di lini produksi. Beberapa boneka yang baru jadi ditemukan ada cacat kecil. Entah itu jahitan kurang rapi, warna yang agak luntur, atau ukuran yang gak sesuai standar. Ondel-ondel segera turun tangan, dengan jangka sorongnya yang setia di tangan. Dia langsung cek satu persatu boneka yang bermasalah dengan sangat teliti. Yang lucu, karena terlalu serius mengukur, ondel-ondel sampai lupa waktu dan lupa makan siang. Pegawai lain sampai pada khawatir, tapi ondel-ondel santai saja sambil terus mengukur sambil ngomong. Kalau boneka-bonekanya gak sesuai standar, gimana anak-anak mau senyum senang punya mainan baru? Kata-kata itu bikin semua jadi makin semangat membantu. Tidak hanya itu, ondel-ondel juga sering kasih ide kreatif agar kualitas boneka bisa meningkat. Dia usul untuk menambahkan fitur unik di boneka ondel-ondel mini, seperti suara khas ondel-ondel yang bisa dipencet dan dimainkan anak-anak. Meski ide itu awalnya dianggap aneh, tapi akhirnya disambut baik oleh manajemen dan mulai dikembangkan. Dengan kerjasama yang solid antara ondel-ondel dan seluruh tim, masalah cacat di lini produksi pun bisa diatasi dengan cepat. Semua boneka yang dihasilkan sekarang makin berkualitas, dan makin banyak yang pesan dari berbagai kota. Pabrik jadi makin terkenal dan omsetnya naik drastis. Suatu hari, saat pabrik mengadakan ulang tahun ke-10, ondel-ondel diberi penghargaan khusus sebagai Quality Control of the Year dengan acara meriah. Semua pegawai dan manajemen ikut merayakan dan berterima kasih atas kerja keras dan keceriaan yang dibawa ondel-ondel. Ondel-ondel pun tampil dengan kostum lengkap dan topi kecil, sambil ngukur boneka dengan jangka sorong di tangan, penuh gaya dan percaya diri. Sambil menerima penghargaan, ondel-ondel bilang dengan suara khasnya yang berat dan lucu, "Terima kasih teman-teman semua. Aku cuma pengen kasih yang terbaik buat boneka-boneka ini, biar anak-anak di luar sana bisa main dengan senang dan bahagia. Ingat, kerja keras itu penting, tapi jangan lupa juga buat selalu tersenyum dan tertawa." Cerita ondel-ondel sebagai quality control unik di pabrik boneka ini, akhirnya jadi legenda di lingkungan kerja, dan bahkan sampai diceritakan di luar pabrik. Banyak yang terinspirasi dari semangat kerja, keceriaan, dan ketekunan ondel-ondel yang gak biasa itu. Ondel-ondel pun semakin dicintai bukan hanya sebagai ikon budaya, tapi juga sebagai simbol kerja keras yang penuh humor dan kehangatan. Dan sampai sekarang, setiap kali ada boneka ondel-ondel mini yang baru keluar dari pabrik, pegawai pasti teringat dengan sosok ondel-ondel yang selalu cek jangka sorong di tangan, sambil tersenyum dan bercanda. Karena mereka tahu, di balik keseriusan quality control, ada hati yang penuh cinta dan tawa yang membuat semuanya jadi lebih berarti. Nah teman-teman, itu dia cerita seru dan lucu tentang ondel-ondel jadi quality control di pabrik boneka. Semoga bisa bikin kalian ketawa dan semangat ya. Jangan lupa like, komen sholawat dan asal kalian, serta subscribe biar makin banyak cerita seru di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, salam hangat dari aku.